sedangkan kenapa tidak di sini kan? Tetap mengganggu trip kapal atau kapal sandar di Pelabuhan Bakau ini sendiri dari Pelabuhan Merak sendiri, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini ada beberapa sebab. Yang pertama, kita baru saja meninggalkan pandemi yang dimulai dari 2020 dan alhamdulillah 2023 ini pemerintah sudah secara resmi untuk melepas, jadi tidak ada lagi pembatasan. Yang kedua, hasil survei dari Balitbang Perhubungan untuk tahun kemarin itu jumlah pemudik seluruh moda di seluruh wilayah Nusantara ada 83 juta pemudik untuk seluruh moda, dan untuk tahun ini diperkirakan berjumlah 123 juta para pemudik. Nah, tentu saja ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan keseriusan, membutuhkan upaya dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, saya sendiri selaku Ketua Umum Gapasdap melihat upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Pak Menteri Perhubungan, oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat, oleh Pak Direktur PSDB, dan bahkan tahun ini persiapan itu sudah dilakukan dan Pak RI 1, Pak Jokowi kemarin hari Selasa sudah hadir di sini. Nah, tentu semua itu ingin agar angkutan mudik Lebaran yang kali kedua setelah pandemi ini diharapkan tidak terjadi kemacetan yang panjang seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya yang kemarin antrian sudah sangat panjang. Saya bisa memahami di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh pelabuhan ASDP di sini yang hanya ada 7 pasang dermaga, sedangkan jumlah kapal sebelumnya 71, sekarang 65, itu pun setiap hari kapal-kapal ini tidak bisa beroperasi semua. Artinya, satu, saya menyatakan bahwa di sini tidak terjadi kekurangan armada, yang ada adalah setiap hari yang bisa beroperasi tidak lebih dari 30 armada. Artinya ada 35 kapal yang menunggu giliran, karena kapal-kapal di sini dalam 1 bulan hanya beroperasi 12 hari. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan tambahan-tambahan pelabuhan yang dipinjamkan oleh Perhubungan Laut, baik itu yang ada di Ciwandan maupun di tempat lain. Nah, tentu saya bisa memahami karena memang yang dari tahun ke tahun para pemudik ini layaknya seperti di moda transportasi udara, kereta api, dan di tempat lain itu ada kapasitas yang memang itu disepakati untuk tidak terus dibuka, tetapi berbeda dengan di sini. Meskipun kita sudah menghimbau untuk para pemudik bisa terdistribusi dengan baik, tapi tetap saja mereka merasa bahwa penyeberangan ini seperti jalan, seperti jembatan yang itu tidak ada limitnya, yang itu tidak ada batasan, sehingga pemerintah tentu berupaya keras untuk mencarikan alternatif. Nah, setidak-tidaknya dengan tambahan pelabuhan Ciwandan, memang dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas tidak sama dengan pelabuhan penyeberangan yang mempunyai moving bridge, mempunyai MB dan sudah dipersiapkan dengan baik. Tentu di sana membutuhkan kapal-kapal dengan ramjor samping, dan dengan kapal-kapal ramjor samping tentu ada perbedaan freeboard masing-masing kapal, dan itu tentu mengalami kendala. Maka memang tidak akan sama kemampuan dermaga di sini dibandingkan dengan kemampuan dermaga yang ada di Perhubungan Laut, baik itu yang di Ciwandan maupun di Panjang dan lain sebagainya. Maka setidaknya ini bisa mengobati luka lara lah dari para pemudik sehingga ada alternatif. Bahwa memang itu masih belum bisa mencukupi seperti kemampuan yang ada di sini, tentu maka saya berkali-kali menyampaikan baik itu kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat maupun kepada Bapak Menteri Perhubungan, kiranya ke depan karena akan terus terjadi pertumbuhan, peningkatan setiap tahun, maka mau tidak mau memang pelabuhan ini harus meningkatkan jumlah dermaganya, karena memang seharusnya jumlah dermaga itu mengikuti jumlah kapal yang beroperasi. Jadi setidak-tidaknya di Merak Bakauheni ini harus ada tambahan-tambahan dermaga sehingga cukup untuk memenuhi semua kapal yang ada di sini. Yang kedua, tidak cukup dengan jumlah, maka kapasitas dermaganya juga harus ditingkatkan, dan yang lebih penting lagi harus ada kolam pelabuhan, karena kita tahu di Merak Bakauheni ini pada saat terjadi awan cuaca itu sering sekali ada gangguan-gangguan ombak yang sangat tinggi, arus yang kencang, karena memang
tidak ada breakwater yang itu kita desain untuk menjadikan kolam pelabuhan besar yang memungkinkan kapal-kapal ini bisa sandar dan bongkar muat dengan sempurna pada saat terjadi cuaca buruk. Nah itu memang harus dipikirkan ke depan, dan itu menjadi satu-satunya cara yang paling efektif dan yang paling pasti dibandingkan kita nanti barangkali kalau tahun depannya lagi diperkirakan terjadi kenaikan pemudik nasional seluruh moda 150 juta, kita akan pinjam pelabuhan yang lebih jauh lagi. Saya pikir itu harapan saya, justru tolong pemerintah bersama-sama dengan ASDP, Kemenhub ini untuk mengupayakan bagaimana supaya ada tambahan dermaga di sini, mungkin dengan membangun breakwater, dengan membangun kolam, sehingga dimungkinkan kita bisa menambah dermaga dengan lahan yang terbatas seperti ini. Penegasan aja Pak, berarti intinya pelabuhan Ciwandan itu tidak memberikan solusi untuk tidak terjadi kemacetan di Pelabuhan Merak sendiri Pak? Kalau dikatakan tidak memberikan solusi, tentu ada sedikit tambahan kapasitas muat yang ada di sana dengan mengoperasikan kapal-kapal yang ada di sini. Jadi tetap ada solusi, bahwa itu tidak apple to apple, tidak sebanding dengan kapasitas dan kemampuan kapal dan dermaga di sini, memang itu tidak sebanding. Tapi tetap ada. Tapi kan mengurangkan operasional kapal di dermaga reguler Pak, yang tadinya 5 kapal 1 kapal, saat ini kan 4 kapal Pak. Berarti kan sama aja Pak? Enggak, karena ada ada 35 kapal yang lain yang tidak bisa beroperasi secara reguler, yang itu akan dipindahkan ke dermaga sana. Meskipun saya pahami bahwa banyak teman-teman operator ini yang memberikan pengorbanan, karena mereka sudah pasti tidak akan mendapatkan pendapatan yang sama, mereka juga akan mendapatkan biaya yang lebih tinggi. Boro-boro kita bicara masalah keuntungan. Jadi ini kita bicara bahwa ada kepentingan yang lebih besar, ada kepentingan yang lebih luas, dan teman-teman sudah bertekad untuk menyukseskan angkutan mudik lebaran ini. Pak, satu lagi Pak, untuk pemudik motor sendiri, apa bisa dikatakan layak untuk di Ciwandan Pak? Sedangkan kondisi akses jalan, terus ditambah lagi dengan truk, dibarengkan dengan truk yang lebih besar. Kalau pertanyaannya adalah layak dan tidak layak, tergantung dari mana kita melihat dari sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya adalah dibandingkan dengan fasilitas yang ada di Merak Bakauheni, tentu itu tidak sama layaknya dan sangat jauh. Apalagi ke Ciwandan itu membutuhkan jarak tempuh yang lebih jauh dengan fasilitas dan kapasitas yang sangat terbatas. Namun saya juga bisa memahami di tengah-tengah kekhawatiran akan terjadinya kemacetan yang luar biasa ini, tentu segala upaya dicoba, dan ya nanti kita coba bersama-sama. Saya sendiri menginginkan bahwa betul-betul harus ada sosialisasi, betul-betul harus dihitung secara cermat, sehingga nanti tidak menimbulkan masalah. Yang saya khawatirkan adalah pada saat hari nanti, pada saat ada ribuan pemudik sepeda motor yang mereka hanya mengetahui di Merak Bakauheni saja, sedangkan keinginan pemerintah untuk memindahkan ke sana, maka kalau itu tidak kita persiapkan dengan baik, maka akan terjadi kendala. Maka upaya kita, termasuk hari ini kita berkumpul semua, seluruh pemangku kepentingan yang melibatkan operator, melibatkan dari BPTB, ASDP, dan seluruh yang lain, itu bukan hanya sekedar istighosah maupun doa bersama, sekaligus kita mencari jalan keluar, karena kita juga punya posko-posko bagaimana nanti dinamika yang terjadi dengan kondisi-kondisi yang berubah ini, bagaimana nanti harapan saya itu bisa dapat mencarikan jalan keluar terbaik lah.